Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di obrolan fisika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum Gauss. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan hukum Gauss, saya akan memberitahu kalian tentang flux listrik karena ini sangat berhubungan dengan hukum Gauss. Jadi apa itu flux listrik? Flux listrik adalah jumlah garis medan listrik yang menembus luas suatu permukaan. Nah, secara matematis, flux listrik ini dinyatakan dengan perkalian dot antara medan listrik dan luas permukaan, atau bisa ditulis rumusnya yaitu flux sama dengan integral medan listrik dikali dA atau bagian kecil dari luas permukaan itu. Di sini kita pakai integral karena integral adalah sum of penjumlahan dari semua bagian-bagian kecil itu. Nah, kalau garis medan listrik dan luas permukaan ini membentuk suatu sudut dan luas permukaannya konstan, maka rumusnya bisa dituliskan dengan flux sama dengan E dikali A dikali cos theta. E adalah medan listriknya, A adalah luas permukaannya, dan cos theta adalah sudut yang dibentuk di antara E dan A, di antara medan listrik dan luas permukaannya. Untuk kondisi flux sendiri itu ada 3 kondisi. Yang pertama, kondisi di mana flux muatan Q dan permukaan terbuka, yaitu seperti ini. Kondisi yang kedua, ketika ada flux dan permukaan tertutup, tapi fluxnya berada di luar permukaan tertutup. Contohnya seperti ini. Nah, pada kondisi ini, yang kita hitung itu adalah hanya luas permukaan yang dilewati oleh garis flux tersebut. Untuk kondisi yang ketiga, yaitu flux dengan permukaan tertutup, tapi muatannya itu berada di dalam permukaan. Jadi, otomatis kalau muatannya berada di dalam, medan listriknya akan melewati semua sisi atau semua luas dari permukaan itu dong. Jadi, yang dihitung juga adalah semua bagian yang dilewati oleh flux tersebut. Nah, contoh bentuknya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Gauss. Hukum Gauss menyatakan besar flux atau garis listrik yang keluar dari sebuah permukaan tertutup itu sebanding dengan besar muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Untuk rumus matematisnya yaitu dinyatakan dengan integral tertutup E dikali ds sama dengan Q per mu 0. Nah, ds ini adalah luas permukaan tadi, Q adalah muatan, E adalah medan listrik, mu 0 adalah permitivisitas ruang hampa yang nilainya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat per M kuadrat N. Nah teman-teman, ternyata hukum Gauss dan gaya Coulomb itu setara loh. Coba kita bisa mencari rumus medan magnet itu dari rumus hukum Gauss. Nih, coba dilihat. Ini kan rumus hukum Gauss. Ini integral tertutup dikali E medan magnet dikali dA sama dengan Q per mu 0. Nah, selanjutnya dari rumus ini kita bisa dapatkan rumus ini, yang mana ini adalah rumus medan listrik. Jadi prosesnya itu E-nya ini dikeluarin dari integral, dan di sini kita hanya mengintegralkan dA-nya berarti ya, sama dengan Q per mu 0. Lalu dA-nya bisa kita ketahui dari gambar ini. Misalkan ini berada di dalam ruang tertutup muatannya, dan muatannya ini berupa lingkaran, maka luasnya itu kita memakai luas lingkaran. E dikali 4 pi R kuadrat sama dengan Q sama dengan mu 0. Nah, selanjutnya 4 pi R kuadrat ini kita pindahkan ke sini. Jadi E sama dengan Q 4 pi R kuadrat kali mu 0. Nah, ini sudah ketemu rumus medan magnet. Tapi kok beda sama yang aslinya? Ini sebenarnya sama ya guys ya. Ini 4 pi mu 0 itu sama aja, kalau ditaruh ke sini dikeluarkan itu jadi 1/4 pi mu 0.
dikali Q per R kuadrat. Nah, 1/4 Pi mu 0 itu sama dengan K atau konstanta yang kita kenal nilainya itu 9 kali 10 pangkat 9. Selanjutnya kita akan membahas tentang konduktor. Konduktor itu adalah bahan yang muatannya bergerak relatif bebas. Nah, pada konduktor itu muatannya hanya tersebar di permukaannya saja. Jadi, medan listrik itu juga hanya terdapat di luar permukaannya saja. Nah, pada kondisi di dalam konduktor itu medan listriknya bernilai 0 karena tidak ada muatan yang terlingkupi di dalamnya. Konduktor ini mempunyai karakteristik ia berbahan logam. Setelah konduktor ada isolator. Nah, isolator ini beda sama konduktor yang tadi. Konduktor kan terdiri dari berbahan logam yang menghantarkan listrik. Kalau isolator ini tidak menghantarkan listrik. Nah, tetapi dalam isolator ini muatannya tersebar secara merata baik di luar permukaan maupun di dalam permukaan. Selanjutnya ada bola konduktor pejal. Nah, bola konduktor pejal ini seperti yang kita tahu tadi bahwa medan listrik hanya tersebar di luar permukaan saja. Jadi kalau ditanya medan listriknya yang di dalam permukaan itu sama dengan 0. Nah, untuk mencari medan listrik di luar bola konduktor, kita bisa memakai rumus E sama dengan Q per 4 Pi mu 0 R kuadrat. Atau seperti yang kita jelaskan pada kesetaraan medan listrik dan hukum Gauss tadi. Nah, itu rumusnya kayak gitu. Jadi E adalah medan magnetnya sama dengan Q itu muatan yang terlingkupi per 4 Pi R kuadrat itu. Jarak medan listrik yang dicari. Nah, mu 0 itu permitivitas ruang hampa yang nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Selanjutnya ada bola isolator pejal. Nah, di bola isolator pejal ini muatannya tersebar secara merata. Untuk mencari medan listrik di dalam bola, kita dapat menggunakan rumus E sama dengan R kecil per 4 Pi mu 0 R besar pangkat 3 dikali Q. Nah, E ini medan magnetnya, R kecil ini jarak antara medan magnet yang dihasilkan dengan muatan yang di dalam bola. Nah, sedangkan 4 Pi mu 0 seperti yang setelah kita sebutkan tadi pada rumus bola konduktor pejal, dan R besar pangkat 3 ini, R besar ini adalah jarak antara muatan dengan medan listrik yang dihasilkan di luar permukaan, dikali Q adalah muatannya. Kalau kita lihat gambarnya, ini ada R kecil dan ada R besar ya, bisa dilihat teman-teman. Nah, lalu bagaimana untuk mencari medan listrik di permukaan bola? Nah, caranya kita bisa menggunakan rumus E sama dengan Q per 4 Pi mu 0 R kuadrat. Nah, definisinya sama seperti tadi, R itu jarak muatan dari muatan ke medan listrik di luar permukaan. Kalau mau lihat gambarnya itu seperti ini. Selanjutnya ada medan listrik akibat silinder pejal. Nah, yang pertama ada silinder konduktor pejal. Seperti yang kita bahas, kalau silinder konduktor berarti muatannya kan hanya tersebar di luar aja. Berarti yang di dalam medan listriknya sama dengan 0. Untuk mencari medan listrik di luar permukaan, kita bisa pakai rumus E sama dengan Q per 2 Pi mu 0 L kali R. Nah, Q di sini muatannya 2 Pi mu 0, L di sini adalah panjang tabungnya atau panjang silindernya, dan R adalah jari-jari silinder. Lalu kondisi kedua ada bola isolator pejal. Untuk mencari medan listrik di dalam silinder isolator pejal, kita dapat menggunakan E sama dengan R kecil per 2 Pi mu 0 R besar kuadrat dikali L. Untuk mencari medan listrik di dalam silinder pejal, isolator pejal, kita dapat menggunakan rumus E sama dengan R kecil per 2 Pi dikali mu 0 dikali L dikali R besar kuadrat kali Q. Nah, R itu adalah jari-jari yang di dalam, dan R besar adalah jari-jari yang di luar, L adalah panjang silinder. Dan untuk mencari
medan listrik yang di luar permukaan, kita dapat menggunakan rumus E sama dengan Q per 2pi mu 0 L dikali R kecil kuat. Oke teman-teman, mungkin sekian dari pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat memahami rumus-rumusnya. See you on the next lesson.